Kita semua punya cerita cinta yang kadang berliku. Tapi kali ini, Els Cinema bawa cerita yang mungkin nggak pernah kamu bayangin. Bayangin kamu bertemu seorang pria random di pesta dan keesokan paginya muncul kejutan besar yang mengubah hidupmu. Hamil oleh pria yang bahkan nggak punya pekerjaan. Gimana ya rasanya? Alice adalah seorang wanita cantik yang bekerja di stasiun TV Amerika. Meski sehari-hari menumpang di rumah kakaknya, Deb Alice tak pernah sedikit pun merepotkan. Malah, ia sering membantu Deb mengurus kedua anaknya yang masih kecil. Sementara itu, suami Deb, Pete, sepertinya cuma bisa kontribusi dalam bentuk peluh. Mungkin perlu belajar dari Elisa, cari jadi anggota keluarga yang berguna. Suatu hari Alice dipanggil oleh atasannya. Sang atasan bilang dia puas dengan kinerja Alice dan melihat potensi serta paras cantiknya. Atasannya pun menawarkan Alice promosi menjadi presenter dengan syarat agar ia menjaga bentuk tubuhnya agar tetap menarik di depan kamera. Melihat tawaran ini, Alice senang bukan main dan langsung menerimanya dengan antusias. Sesampainya di rumah, Alice memberitahu Deb dan suaminya, Pete, tentang kabar gembira itu. Mereka memutuskan merayakan malamnya di bar. Di sana, ada seorang pria bernama Ben yang juga sedang berpesta dengan teman-temannya. Melihat kecantikan Alice, Ben langsung berusaha cari muka, padahal baru kali ini mungkin dia lihat cewek secantik itu. Ben akhirnya mengajak Alice berkenalan dengan harapan bisa mengesankan dirinya, padahal ngelihat dia kayak gitu, mungkin cuma mengesankan kalau dia itu ahli onyampah di pesta. Di tengah obrolan, suami Deb menelepon, memberitahu bahwa anak mereka sakit. Deb pun pamit duluan, sementara Alice melanjutkan pesta bersama Ben, yang sepertinya tak bisa melewatkan kesempatan buat berteman baik. Keesokan harinya, Alice bangun dan melihat Ben masih tidur lelap di sebelahnya. Alice tertegun, bingung dengan pria yang kemarin tidur bersamanya, masih malas-malasan tidur saat jam segini. Alice bertanya, "Kau hari ini nggak kerja ya?" Bukannya menjawab, Ben malah ngajak sarapan. Saat makan, barulah Ben cerita kalau dia cuma seorang pengangguran yang kerjaannya sehari-hari ngisep ganja dan nongkrong. Di titik ini, Alice langsung merasa ilfil. Ternyata dirinya semalam berurusan sama pria yang kerjanya sekedar membangun mimpi di bawah asap ganja. Ben mencoba menyelamatkan suasana, cerita kalau dia sebenarnya sedang merintis bisnis dengan teman-teman tongkrongannya. Awalnya Alice mulai terkesan, sampai dia dengar kalau bisnisnya adalah website situs dewasa. Mulai dari nol katanya. Tapi ternyata mulai dari nol moral. Sebulan kemudian, Alice cerita kepada Deb tentang malam itu. Sambil tertawa, Deb bilang, "Baguslah kau cepat sadar, Alice, daripada ngarep lebih sama dia yang cuma bisa mamerin mulut besar tanpa prestasi." Ben juga curhat ke teman-temannya, merasa dirinya sudah tak punya kesempatan lagi dengan Alice. Berbulan-bulan kemudian, Alice dan Ben tak pernah bertemu sampai suatu hari, Alice merasa mual saat bekerja. Awalnya ia kira hanya masuk angin, tadinya mau minta kerokin, tapi seorang teman kerja bilang itu tanda-tanda hamil. Setelah melakukan tes, Alice pun panik melihat hasilnya positif. Deb menyuruh Alice segera menghubungi Ben untuk tanggung jawab. Karena Ben tak punya ponsel, Alice akhirnya mengirim email lewat website situs dewasa yang dulu Ben ceritakan. Di sisi lain, Ben yang lagi asik ngeganja, girang kali lihat email dari Alice. Dia pikir Alice rindu kepadanya. Keduanya akhirnya janjian bertemu di sebuah restoran. Alice mulai basa-basi bertanya dari mana Ben dapat uang untuk hidup sehari-hari. Ben dengan bangga cerita dia masih hidup dari uang asuransi kecelakaan yang pernah dialaminya waktu SMA. Mungkin itulah satu-satunya prestasi yang pernah dia miliki. Setelah ngobrol sebentar, Alice langsung to the point memberitahu Ben bahwa dirinya hamil dan Ben adalah ayah dari anak tersebut. Mendengar itu, Ben tampak kaget, bukannya bertanggung jawab malah mulai berdebat. Mereka akhirnya sepakat pergi ke dokter kandungan.
Dokter yang mengira mereka suami istri memberi selamat sambil menunjukkan janin dalam kandungan Alice. Alice hanya bisa menangis, sadar bahwa Ben yang ada di sampingnya adalah seseorang yang tak pernah bisa diandalkan. Setelah itu, Alice memberitahu ibunya tentang kehamilannya. Namun ibunya malah menyuruh Alice menggugurkan, khawatir ini akan menghambat karier putrinya. Berbeda dengan ayah Ben yang senang saat tahu bahwa sebentar lagi ia akan punya cucu. Kabar ini malah bikin Ben percaya diri lagi, meski sebenarnya masih nol penghasilan. Ben akhirnya bilang mau tanggung jawab, tapi lagi-lagi hanya sebatas kata-kata. Setelah mulai kenal teman-temannya Ben, Alice semakin sadar kalau lingkungannya tak jauh dari sekumpulan orang yang terlalu banyak bicara tanpa tindakan nyata. Tapi Alice masih beri Ben kesempatan, dan mereka memutuskan untuk mulai semuanya dari awal. 4 bulan berlalu, Alice berusaha merahasiakan kehamilannya di kantor. Sementara Ben mulai tertekan dengan kondisi keuangan yang semakin tipis. Karena tak kuat dengan ketidakpastian, Ben mencoba melamar Alice lagi. Kali ini dengan kotak cincin kosong, sambil berjanji akan membelikan berlian saat sudah punya uang. Alice hanya bisa tersenyum tipis dan berkata, "Sabar dulu, kita fokus dulu menjaga kandungan ini." Keesokan harinya, Alice menceritakan kejadian tersebut kepada Deb. Deb bilang, "Kau benar, Alice. Jangan terlalu cepat percaya sebelum benar-benar tahu niatnya. Aku aja sudah bertahun-tahun sama Pete, tapi kadang merasa sulit percaya sepenuhnya." Suatu hari, Alice mengajak Ben untuk menemani Deb memeriksa sebuah rumah yang mereka curigai sebagai tempat selingkuhan Pete. Saat mendobrak masuk, ternyata di sana hanya ada teman-teman Pete. Deb tetap marah dan bertanya kenapa Pete tak pernah jujur dan memilih berbohong setiap kali mengaku lembur. Di perjalanan ke dokter, Alice bilang setuju dengan Deb. Tapi Ben berbeda pendapat, merasa tak ada yang salah dengan Pete. "Cowok juga butuh waktu sendiri," katanya. Alice heran dengan cara pikir Ben. Sambil menahan kesal, Alice berkata, "Oh, jadi ini yang kau sebut jadi laki-laki sejati?" Setelah beberapa hari, Ben akhirnya menemui Alice untuk minta maaf. Alice menerima permintaan maafnya, tapi merasa lebih baik mereka berteman saja. Mendengar keputusan itu, Ben hanya terdiam. Dia mulai sadar mungkin yang perlu dia lakukan bukan cuma bicara besar, tapi benar-benar membuktikan tanggung jawabnya. Akhirnya, beberapa waktu kemudian, Alice dan Ben menjalani kehidupan masing-masing. Alice berhenti bekerja karena kehamilannya yang semakin besar. Ben, yang berkat pengalaman mengelola situsnya, akhirnya mendapatkan pekerjaan di bidang IT yang cukup mapan. Beberapa bulan kemudian, Alice kontraksi dan menghubungi Ben yang langsung membawanya ke rumah sakit dengan cepat. Alice melihat Ben yang sekarang jauh lebih sigap dan dewasa. Saat bayi mereka lahir, Ben merasa begitu bahagia, dan Alice yang melihat perubahan Ben akhirnya merasa yakin untuk membangun keluarga bersama pria yang kini jauh lebih bertanggung jawab.